Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Dava Pratama dari kelas 1C dengan nomor NPM 25783079. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas video PRPL tentang perangkuman materi dari materi 1 sampai 7. Oke, langsung saja untuk materi pertama, yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Untuk pengertian perangkat lunak, software adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, sistem software. Contoh, sistem operasi Windows, Linux, macOS, Android, dan lain-lain. Yang kedua, application software. Contohnya yaitu Microsoft Word, Excel, WA, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang membahas secara sistematis, terstruktur dalam mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara perangkat lunak. Kemudian tujuan RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, menciptakan software berkualitas. Yang kedua, mengurangi biaya pengembangan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan atau bug. Yang keempat, memudahkan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak. Proses ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk membangun perangkat lunak mulai dari tahap awal sampai akhir. Aktivitas utama dalam proses rekayasa perangkat lunak yang pertama, spesifikasi kebutuhan, meliputi mengumpulkan kebutuhan, interview, observasi, kuesioner. Yang kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, membuat dokumen software requirement spesifikasi. Kemudian software design, tahap membuat desain dari sistem sebelum diimplementasi. Yang ketiga, software implementation, tahap di mana desain diterjemahkan menjadi kode program. Yang keempat, software testing, tujuannya memastikan software bekerja dengan benar dan bebas bug. Kemudian yang kelima, deployment atau penerapan. Software dirilis atau dipasang ke lingkungan pengguna. Yang keenam, maintenance, pemeliharaan. Kemudian lanjut saja untuk yang materi ketiga, analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah proses mempelajari kebutuhan pengguna dan alur kerja sistem untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Desain sistem adalah proses menerjemahkan hasil analisis menjadi bentuk teknis yang siap diimplementasikan atau decoding. Kemudian yang keempat, topik keempat, SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam membangun perangkat lunak dari awal hingga selesai. Untuk model-model SDLC, yang pertama waterfall, yang kedua prototype, yang ketiga spiral, yang keempat agile. Kemudian lanjut ke materi 5, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah metode pemrograman yang membagi program menjadi bagian-bagian kecil atau modul dan menggunakan 3 struktur dasar. Yang pertama, sequence atau urutan. Yang kedua, selection, pemilihan. Yang ketiga, iteration, perulangan. Yang pertama, sequence atau urutan. Instruksi dijalankan dari
atas ke bawah secara berurutan. Yang kedua, selection atau pemilihan. If digunakan saat program harus memilih salah satu dari beberapa kondisi. Yang ketiga, iteration atau perulangan. Loop digunakan untuk mengulang instruksi. Kemudian materi ke-6, pemrograman berorientasi. Itu konsep dasar PBO OOP, pertama kelas, objek, atribut, dan metode. Kelas adalah cetak biru blueprint untuk membuat objek. Objek adalah bentuk nyata yang dibuat berdasarkan blueprint atau class. 3. Atribut adalah variabel yang menyimpan data atau karakteristik dari sebuah objek. Yang kelima, yang keempat, metode adalah fungsi function yang didefinisikan dalam class dan digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aksi dari sebuah objek. Yang pertama, untuk prinsip utama PBO adalah yang pertama encapsulation, 2 inheritance, yang ketiga polymorphism, yang keempat abstraction. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah UML. UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu bahasa standar untuk memvisualisasikan, mendesain, dan mendokumentasikan sistem berbasis objek seperti perangkat lunak. UML menggunakan berbagai jenis diagram untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi sistem secara grafis, membantu tim pengembangan untuk memahami dan berkomunikasi tentang sistem yang kompleks sebelum proses coding dimulai. Untuk fungsi UML tersebut, yang pertama, standarisasi, menyediakan cara standar untuk memodelkan sistem sehingga mempermudah komunikasi antar pengembang. Yang kedua, visualisasi, memungkinkan visualisasi desain sistem dari berbagai sudut pandang melalui diagram-diagramnya. Yang ketiga, dokumentasi, menjadi dokumentasi yang jelas untuk sistem yang sedang dibangun, baik sebelum, selama, maupun sesudah pengembangan. Yang keempat, pemahaman, membantu pengembang memahami alur kerja, interaksi, dan struktur sistem sebelum benar-benar membangunnya. Yang kelima, identifikasi kesalahan, dapat membantu menunjukkan potensi kesalahan atau masalah dalam struktur dan perilaku sistem sejak dini. Kemudian untuk jenis-jenis diagram UML, use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor, dengan sistem. Yang kedua, class diagram, memodelkan struktur statis dari kelas-kelas dalam sistem, termasuk atribut dan relasi antar kelas. Yang ketiga, sequence diagram, menggambarkan urutan interaksi dan pertukaran pesan antar objek berdasarkan waktu. Yang keempat, activity diagram, memodelkan alur kerja atau proses seperti diagram alur flowchart. Yang kelima, komponen diagram, menunjukkan komponen-komponen perangkat lunak dalam sebuah sistem dan hubungannya. Yang keenam, state machine diagram, menggambarkan transisi dan perubahan status pada suatu objek dalam sistem. Untuk contoh penggunaan UML, UML sering digunakan dalam mata kuliah terkait rekayasa perangkat lunak seperti metodologi berorientasi objek dan juga sebagai alat bantu untuk skripsi, tesis, atau disertasi di bidang informatika. Kemudian untuk jenis-jenis diagram UML secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, structural diagrams atau diagram statis, menggambarkan struktur sistem dalam hubungan antar elemen.
jenis-jenisnya, kelas diagram yang seperti saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, behavioral diagrams, diagram dinamis, jenis-jenisnya use case diagram, sequence diagram, activity diagram, state machine diagram, communication diagram, timing diagram. Kemudian manfaat UML dalam pengembangan perangkat lunak: memperjelas requirement, mempermudah proses analisis dan desain, mengurangi kesalahan dan tahap implementasi, membantu dokumentasi jangka panjang. Kemudian itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.